Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, amin. Mari kita semua yang rindu kebaikan Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian dengan segenap hati dan jiwa. Haleluya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kuasa yang mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini, saudara-saudara, kita akan mau lebih lagi menyembah Tuhan. Mengajarkan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Ku
ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajar kami Tuhan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, menyembah-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Ajar kami untuk selalu mengerti rencana-Mu telah Kau letakkan dalam hidup kami. Tuhan, kami
berserah kepadamu, bentuklah seluruh kehendak-Mu Tuhan. Hidup kami hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami sembahkan nama-Mu Yesus Tuhan, yang berkuasa, sanggup lakukan segala yang perkara mustahil bagi kami. Bersyukur padamu, oh Tuhan. Yesus, Yesus, ku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. memuliakan-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan Di jiwa, oh ketenangan di bagimu. Oh, ada dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Ku merasakan hadirat-Mu Tuhan. takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiringimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu sekarang Tuhan. Ku
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kembali kita boleh bertemu dan kali ini adalah minggu kelima di bulan Januari tahun 2021. Kita bersyukur kita boleh melewati hari demi hari karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita berharga, kita mulia, kita dijaga, kita dilindungi. Dan yang utama adalah kita dituntun supaya hidup kita makin berkenan. Nah, selama bulan Januari ini, kita sudah belajar bagaimana gambar diri sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kali ini temanya masih berkaitan dengan gambar diri sebagai warga kerajaan Allah. Bagian yang kelima, tentunya untuk kita melihat apa itu iman. Yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Dan kali ini ada kaitannya, iman melihat dari sisi yang lebih luas. Supaya kita sungguh bersyukur, makin sungguh-sungguh ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kembali kami datang padamu, tentunya untuk mengucap syukur karena kami boleh melewati bulan pertama, Januari tahun 2021 ini, di dalam kasih anugerah perlindungan, pemeliharaan, berkat Tuhan semata. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang selama 1 bulan ini kami boleh diajar melihat dari berbagai sisi kehidupan, khususnya kasih agape yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami. Dan tentunya kami boleh memiliki hati nurani yang berkenan, yang sudah disucikan,
Dan kami juga belajar apa arti sebuah iman yang Tuhan karuniakan di dalam roh kami. Dan mengakhiri bulan Januari, kami mau makin diperteguh oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh hidup makin berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya, dan kami menyambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kali ini gambar diri sebagai warga kerajaan Allah bagian kelima, saya akan membahas lebih jauh lagi, yaitu beda iman, karya Roh Kudus, dan hasil olah pikiran. Ini sudah saya sampaikan minggu yang lalu, minggu keempat. Saya hanya mengingatkan saja dari iman, kepercayaan orang pengikut Kristus dengan iman, kepercayaan yang bukan pengikut Kristus, itu sangat beda. Kalau iman, kepercayaan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, itu karena karya Roh Kudus di dalam diri kita, bukan olah pikiran atau logika kita. Nah, iman percaya karya Roh Kudus inilah yang kalau kita melakukan berdasarkan ketaatan akan firman Tuhan, itu yang akan membangun kedewasaan rohani atau manusia batiniah. Itu makin tumbuh dewasa sehingga akhirnya bisa mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus dalam hidup kita. Ya, sebab kalau kita ini masih menggunakan pikiran manusia, logika, berdasarkan pengalaman hidup kita, maka kita tidak akan tumbuh rohaninya. Kenapa? Karena kita masih manusia duniawi dalam pandangan Tuhan. Ya, bukan manusia rohani. Manusia rohani itu adalah orang yang menjalani kehidupan selaras firman. Bagaimana selaras firman? Ya baca, melakukan, sehingga mindset, pola pikir, cara pandang, tujuan hidup kita selaras dengan hati Tuhan. Nah, itu baru disebut dewasa rohani. Ya, tidak berjalan menurut logika kita, pikiran kita yang cenderungnya itu sangat egois, ya mau menangnya, mau enaknya sendiri. Ya, sedangkan iman berdasarkan pimpinan Roh Kudus itu membuat kita makin tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena hidupnya sudah selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan, yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kalau seperti itu, maka kedewasaan rohani kita ini bisa diukur dengan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Hidup yang kujalani adalah seselaras dengan kehendak Kristus. Hidup yang aku lalui hari-hari dalam hidupku ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Beda sekali, ya. Sedangkan kita tahu percaya itu, ya percaya pakai pikiran, logika itu adalah hasil olah pikiran manusia yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena di dalam jiwa. Ya, jadi kalau iman, pemberian Tuhan dalam diri kita, karena iman itu karunia Roh Kudus, ya ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 9 itu. Nah, kalau percaya yang dimiliki oleh orang yang tidak memiliki iman kepada Kristus itu olah jiwa aja. Ya, olah pikiran manusiawinya saja. Nah, tentunya diwujudkan dalam ketaatan apa yang diajarkan, yang dia percaya itu baik dan benar, ya. Dan itu tidak stabil. Kenapa? Tergantung suasana hatinya. Kalau sedang senang dia mau melakukan, kalau tidak senang tidak melakukan, semaunya sendiri. Kenapa? Karena
akunya masih mengendalikan hidup ini. Beda sekali ya. Nah, apakah orang percaya juga seperti itu? Banyak. Contohnya orang percaya ini, pertama kali antusias kepingin melayani karena dia merasa punya talenta suara yang bagus. Tetapi dalam perjalanan waktu tidak lagi melayani. Bahkan dalam perjalanan waktu dia tidak lagi ibadah. Artinya tidak lagi mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, orang yang seperti ini sama, dia menjalani kehidupannya berdasarkan olah pikirannya sendiri. Jadi melayani karena keinginannya saja. Ya. Bahkan ada yang melayani dengan menjual segala sesuatu, tapi ketika dalam pelayanannya Tuhan tidak menjawab doanya, dia jadi marah. Ya, ada itu, seperti itu. Ya, di sebuah kota. Saya tahu orangnya. Ya, sampai hari ini dia tidak mau kenal Tuhan lagi. Nah, ini hasil olah pikiran. Jadi orang Kristen ini bisa juga dia hidup menjalani kehidupan berdasarkan tuntunan firman, yaitu iman yang tertulis dalam Alkitab, tetapi juga dia bisa menjalani kehidupan berdasarkan logika. Nah, ini kan bahaya kalau kita tidak terus-menerus hidup dalam tuntunan firman dengan penuh ketaatan, kasih, dan hormat kepada Tuhan. Maka yang muncul adalah kita hidup berdasarkan pikiran kita sendiri. Ya, nah kalau pikiran kita sendiri, suasana hati kan menentukan. Kalau senang melayani, tidak senang tidak melayani. Ya, kalau senang menyembah Tuhan, kalau tidak senang hatinya sedang bingung atau keinginan dagingnya tidak terpenuhi, maka dia tidak lagi mau menyembah Tuhan. Ya, sama orang Kristen dan orang dunia bisa memiliki sikap yang seperti itu. Nah, itu dia tidak tumbuh dengan iman kasih karunia Roh Kudus, tapi iman berdasarkan logikanya sendiri. Nah, percaya hasil olah pikiran ini akan bisa kita lihat yaitu buahnya. Kalau kita percaya berdasarkan pisteuo, mempercayakan hidup dalam tuntunan firman Tuhan, jalan-jalan, hukum dan aturannya, maka kita muncul buah roh, yaitu dulunya pemarah jadi sabar, dulunya kasar jadi lembut, ya dulunya pelit menjadi murah hati. Itu berarti perjalanan hidupnya berdasarkan iman kasih karunia Roh Kudus. Ya, tetapi kalau dia sekian tahun lamanya percaya Tuhan Yesus tapi tidak berjalan sesuai iman, maka buahnya apa? Daging. Ya, kesombongan, kepingin diakui, merasa lebih rohani dari yang lain dan menganggap yang lain rohaninya, levelnya di bawahnya. Nah, ini jelas dia berjalan dalam hidup iman hasil olah pikiran, bukan karena tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu, menjelaskan ini memang tidak sederhana kalau kita tidak menghidupi. Ya, artinya menghidupi ketika berjalan sesuai dengan tuntunan firman dan berjalan menurut logika atau daging pikiran kita sendiri. Tetapi kalau kita melakukan itu semua dua-duanya, maka kita bisa melihat itu. Ya, dan ukurannya jelas, yaitu buah-buah hidup berdasarkan iman kasih karunia Roh Kudus atau hidup berdasarkan percaya menurut logika. Jadi semua firman itu ditafsirkan menurut keinginan daging, kepuasan daging, ya merasa puas kalau firman itu ditafsirkan menurut logika. Maaf. Ya, jadi iman dan percaya secara logika itu bisa dilihat dari buah-buah hidupnya. Cukup jelas ya. Jadi kalau kita merasa hidupnya makin tidak berubah, itu menunjukkan bahwa kita ini masih hidup berdasarkan pikiran, percaya berdasarkan pikiran,
bukan mempercayakan hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Tekanannya, kesimpulannya adalah buah hidupnya. Ya, kalau hidup berdasarkan pikiran, akunya makin kuat, sombong. Ya, jadi bedanya sangat jelas. Dan orang seperti ini yang hidup berdasarkan pikiran, dia tidak akan tahan ujian. Ya, bahasa Jawanya mutungan. Ya, mutungan. Komitmennya tidak ada. Ya, kenapa? Karena tidak memuaskan keinginan akunya. Nah, ini kan harus kita pahami, dan tentunya kita harus betul-betul bisa membedakan ini dan menjalani kehidupan tentunya berdasarkan apa yang Tuhan mau. Sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu namanya hidup jadi berkat atau hidup jadi garam, jadi terang di tengah dunia yang gelap ini, yang tidak punya dasar hidup yang benar. Hanya kita anak Tuhan yang tahu dasar hidup benar sesuai hati Tuhan, bukan menurut logika. Nah, iman yang membawa gambar diri sebagai warga kerajaannya nampak walau hanya sebiji sesawi. Iman yang bisa memunculkan gambar diri sebagai warga kerajaan Allah ini, walau sebiji sesawi aja, seperti yang dikatakan Alkitab, itu akan membuat kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Atau bisa dilihat orang bahwa kita ini sungguh mengalami suatu perubahan hidup, ya, dari hidup lama menjadi baru. Jadi iman itu bisa berkembang itu tergantung kerelaan hati kita mentaati firman Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan walau sebiji sesawi saja, iman itu tetap bisa tumbuh, berbuah, dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Tuhan itu memberikan karunia iman kan karunia Roh Kudus. Nah, karunia itu diberikan kepada masing-masing orang menurut kedaulatan Tuhan. Tetapi itu harus semuanya dikembang tumbuhkan. Ya, artinya sebagai anak Tuhan kan harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan atau firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya, memang karunia iman itu masing-masing orang diberikan berbeda. Tetapi masing-masing dengan tujuan yang sama. Supaya lewat karunia iman yang diberikan kita sebagai orang percaya ini, nama Tuhan dipermuliakan. Itu tujuan utamanya. Hidup jadi berkat, hidup memberi dampak, hidup jadi terang, hidup jadi garam, hidup seperti bintang di tengah dunia. Itu tujuannya Tuhan memberikan karunia iman kepada kita. Ya, nah sekarang kita melihat lebih jauh lagi. Nah, iman diberikan bukan hanya untuk kebutuhan daging. Jadi saya mau masuk lebih jauh lagi. Jadi kasih karunia iman ini kita percaya, tapi hanya sebatas tentang keinginan daging, kebutuhan hidup. Ya, sandang pangan papan misalnya. Iman diberikan memang untuk itu juga, tetapi bukan semata-mata untuk itu saja. Jadi iman diberikan juga untuk bagaimana hidup kita berubah. Lewat apa? Buah-buah perubahan hidup karena taat firman. Ya, jadi iman diberikan memang supaya kita ini percaya Tuhan yang memelihara dengan gambaran yang ditulis dalam khotbah Tuhan di atas bukit Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 itu. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Nah, khawatir itu pembawaan manusia lahiriah, normal. Khawatir, takut, cemas itu normal.
Tetapi Tuhan mengatakan jangan, ya, setelah di dalam Tuhan iman tumbuh, maka kita jangan mengkhawatirkan itu semua. Dan Tuhan menggambarkan, ya, makanan itu, lihat burung di udara, tidak pernah menabur, menuai dan punya lumbung, toh Tuhan pelihara. Bukankah kita statusnya setelah percaya Yesus sebagai Tuhan, kita sebagai anak-anaknya? Mosok Tuhan yang menciptakan langit bumi serta seisinya memelihara burung, kita anaknya tidak dipelihara. Itu jadi jangan khawatir tentang makanan dan minum atau pakaian. Nah, kalau Tuhan berbicara tentang pakaian, menggambarkan pakaian Salomo. Salomo kan dikenal sebagai raja kaya raya, ya. Di dalam Alkitab digambarkan kekayaannya sedemikian rupa, ya, sehingga perak itu seperti tidak berarti, ya, karena semuanya dilapisi dengan emas karena memang kaya raya. Jelas pakaiannya bagus, tapi Tuhan membandingkan pakaian Salomo aja kalah indah dengan bunga di padang. Sedangkan bunga di padang itu pagi mekar, sore sudah layu. Jadi kalau Tuhan menghiasi bunga sedemikian rupa indahnya, walaupun hidupnya sesaat, mosok kita sebagai anaknya tidak Tuhan pelihara, sehingga hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi jangan takut dan khawatir. Memang itu bicara tentang kebutuhan hidup. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Nah, ayat 32-nya itu mengatakan itu semua dicari orang yang tidak mengenal Tuhan, orang dunia dikatakan. Tapi ayat 33-nya mengatakan, tetapi tidak demikian engkau, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Artinya sebagai orang percaya itu jangan mengejar yang lahiriah, tapi kejarlah apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Prioritasnya bukan masalah kebutuhan hidup lahiriah, tapi prioritas hidup kita ini adalah membangun kehidupan rohani, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka semua yang jasmani itu ditambahkan. Nah, banyak orang kan salah berpikir. Kenapa seperti itu? Karena masih pakai logika manusianya. Ya, sehingga dia tidak mengejar yang rohani. Sedangkan Tuhan membalik itu. Kejar dulu yang masalah rohani, baru yang lahiriah itu akan mengikuti. Ya, dasar itu menjadi prinsip firman Tuhan. Nah, sama dengan yang ditulis dalam Perjanjian Lama, dalam Amsal, ya, pasal 10 ayat 6. Hidup benar maka berkat mengikuti. Ya, Amsal 10 ayat 6a. Amsal 10 ayat 22-nya menjelaskan, susah payah tidak akan membuat kau kaya, tapi berkat Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana berkat Tuhan bisa kita terima? Hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang harus kita kejar, ya. Jadi memang iman diberikan untuk kita percaya Tuhan pelihara, sudah saya gambarkan tadi, burung dan pakaian Salomo. Tetapi bukan itu fokus hidup kita. Fokus hidup kita yang sangat sementara dalam dunia. Seperti orang berkemah dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 itu seperti orang berkemah, ya, temporer. Itu harusnya mengejar apa yang menjadi kehendak Allah. Baru semua yang lahiriah Tuhan berikan, ya. Jadi walaupun iman yang diberikan sebiji sesawi, tetapi kalau melalui pertumbuhan rohani, yaitu menjadi pelaku firman, bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, iman bisa memang diberikan besar untuk melakukan perkara dan tindakan besar yang mengejutkan. Ya, tindakan besar yang mengejutkan itu berani seperti menantang arus. Ya, berani percaya sesuatu yang melawan arus. Contohnya adalah Elia. Ya, dia mempersembahkan korban dengan para nabi Asitoras dan Baal yang 850 supaya mereka berseru pada dewanya atau ilahnya
supaya dewanya membakar. Dan sampai sore tidak ada, karena memang ilah itu kan setan yang menciptakannya supaya manusia tunduk dan hormat kepada iblis, setan yang menyaruh sebagai berhala-berhala yang ribuan macam itu. Nah, Elia percaya bahwa Tuhan itu hidup, nyata. Percaya Tuhan akan membakar korban persembahannya itu. Walaupun sudah disiram air sampai 3 kali. Dan akhirnya sore hari menjelang sore itu, maka Tuhan membakar korbannya. Dan akhirnya seluruh bangsa Israel mengatakan, inilah Tuhan yang nyata. Ya, jadi seringkali ada orang melakukan tindakan iman yang tidak normal. Nah, itu karena kasih karunia. Nah, untuk apa? Ya, untuk tujuannya. Karena hidup iman, hidup sebagai orang percaya diberikan iman adalah tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun sebiji sawi, apalagi yang besar. Ya, kalau misalnya kita diberi iman besar untuk melakukan sesuatu yang besar, kita tidak melakukan pasti gelisah. Ya, seperti yang dikatakan Yeremia, ya, di dalam hatiku itu seperti ada api yang membakar. Kenapa? Karena Yeremia tidak mau menyampaikan isi hati Tuhan. Itu kan sesuatu yang akan menyiksa batinnya sendiri kalau tidak taat. Nah, itu bagi orang yang diberi karunia iman yang besar. Nah, iman diberikan, tujuan utama adalah pertumbuhan rohani. Ini harus diketahui betul. Ya, jadi iman diberikan itu bukan hanya untuk memelihara hidup, kebutuhan hidup. Beriman Tuhan pasti memberkati, esok Tuhan berkati, sehingga fokusnya itu saja, tidak. Tapi iman diberikan adalah untuk pertumbuhan rohani, ya. Dengan cara apa? Meninggalkan dosa, kejahatan, falsafah dunia, dan keinginan daging, ya. Dominan aku yang ditonjolkan. Bukan itu. Iman diberikan supaya kita tumbuh rohaninya sampai seperti yang Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Nah, untuk itu harus meninggalkan dosa, ya. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan, Tuhan itu tidak, telinganya tidak kurang untuk mendengar dan tangannya tidak kurang panjang untuk diulurkan menolong orang percaya. Tetapi yang menyebabkan Tuhan tidak mau mendengar doa orang beriman dan Tuhan tidak mengeluarkan tangan untuk menolong karena dosa. Karena bangsa Israel pada masa itu sungguh menyakiti hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih karena sikap dan tindakannya yang bertentangan dengan ajaran perintahnya, yaitu menyembah ilah-ilah yang ada pengaruh dari suku bangsa di sekitarnya, ya budaya mungkin, lingkungan itu. Nah, Tuhan marah, tidak senang, atau Tuhan menjadi sedih melihat sikap umat pilihannya seperti itu. Nah, di dalam Yohanes 9 ayat 31 sama, yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar doa kita karena dosa. Jadi iman diberikan supaya kita ini menang mengatasi dosa. Dari mana, Pak? Buah roh kan? Penguasaan diri untuk tidak melakukan dosa. Ya, minggu ketiga sudah saya ceritakan atau gambarkan bagaimana itu. Seperti Yusuf digoda oleh istri Potifar tiap hari loh itu. Tetapi dia memiliki buah roh penguasaan diri, karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan, tidak mau melakukan dosa supaya Tuhan tidak dipermalukan. Nah, itu contohnya. Ya, jadi iman diberikan adalah supaya tumbuh rohaninya. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat 17-18 mengatakan, manusia itu tubuh jiwa roh. Ya kan butuh makan. Kalau tidak diberi makan, ya tidak mungkin akan tumbuh. Jadi tujuannya,
firman itu adalah makanan roh kita, supaya kita menjadi pelaku dan dewasa rohaninya. Ya, jadi kalau kita tahu firman tidak melakukan, ya seperti tubuh tidak ada kehidupan, ya mati itu ya. Nah itulah tujuan utamanya supaya rohani tumbuh. Ya, kalau tidak iman jadi mati atau tidak berfungsi sesuai rencananya. Iman mati tidak sesuai rencananya. Bagaimana Pak? Lewat proses. Punya pengetahuan kebenaran secara baik. Punya pengetahuan berarti kan harus baca. Tahu pengetahuan dan secara baik. Dan dengan cara apa? Menafsirkan dengan baik. Menafsirkan dengan baik itu supaya kita ini tidak salah tafsir. Tadi di awal sudah saya sampaikan menurut pikiran kita. Bagaimana Pak untuk menguatkan kalau menafsirkan sesuatu, cari ayat yang lain. Apakah ini bertentangan dengan ayat yang lain? Kalau bertentangan berarti penafsiran hasil olah pikiran kita sendiri, bukan dari tuntunan Roh Kudus, ya. Jadi itu ukurannya. Punya pengetahuan secara baik, menafsirkan juga secara baik, bukan ngawur. Menjadi pelaku firman, mengubah pikiran duniawi jadi surgawi. Nah, jadi hanya mempercayai firman, melakukan, itulah yang akan mengubah manusia duniawi menjadi manusia surgawi atau gambar diri, karakter, integritas sebagai warga kerajaan Allah nampak. Apa penghalang pertumbuhan rohani? Ya, salah menafsir firman. Ya, salah menafsir firman. Contohnya apa? Matius 17 ayat 20 yang mengatakan iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Nah, jadi menafsirkan firman walaupun sebiji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Nah, pengertian ini seringkali ditafsirkan hanya masalah lahiriah saja. Ya, percaya hari ini aku dapat berkat besar. Dari mana percayanya? Logika. Apa Tuhan ngomong? Tidak. Berarti logika. Dengan apa? Aku percaya. Nah, ini kan ngawur seperti itu. Menafsirkan ngawur. Ya. Di tahun 80-an itu pernah ada seorang pendeta dari luar negeri yang mengajarkan jadi viral dan menjadi dianut oleh banyak orang percaya di Indonesia. Yaitu kepingin sepeda motor, ya minta slayer. Ya, sepeda motor apa itu? Maka gambar itu taruh meja diimani sampai sepeda motor itu nempel di pikiran, kemana-mana itu nempel di pikiran. Seperti itu adalah iman hasil logika, bukan iman karya Roh Kudus. Kalau karya Roh Kudus Tuhan yang ngomong, Tuhan menggenapi. Tidak perlu kita ini sampai memperkatakan berulang-ulang. Ya, seperti misalnya ada juga yang memberikan contoh pengalaman. Misalnya kepingin beli tanah, maka tanah itu dikitari dan mengatakan ini tanah akan jadi milikku, ini tanah jadi milikku. Ada pemiliknya melihat kita akan dipendungi. Dikira ada apa? Ya ini kan ngawur, penafsiran ngawur, ya tidak benar. Iman berdasarkan ilham Roh Kudus. Itu baru kita percayai. Ya, misalnya kita tidak percaya, tapi kalau Tuhan mengatakan pasti digenapi. Ya, contohnya di dalam Markus pasal 9 itu ada kisahnya seorang ayah yang anaknya kerasukan. Dan Tuhan ngomong asal percaya, dan orang tua itu mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya," tapi sesungguhnya tidak percaya. Toh akhirnya anaknya yang kerasukan sembuh. Itu artinya Tuhan yang berkatakan, itu artinya karunia iman Tuhan sudah berikan. Walaupun sebetulnya dia logikanya tidak yakin, tidak percaya. Jadi iman yang sebiji sesawi yang dimaksud ini adalah iman yang berdasarkan tuntunan Roh Kudus, bukan logika kita, keinginan kita. Ya, misalnya utang perusahaan.
yang beratus miliar mengatakan besok orang akan ngirim cek kepada saya. Dari mana dasarnya? Iman sebiji sesawi. Tuhan ngomong enggak. Nah ini kan salah dengan konsep seperti itu. Nah konsep seperti itu adalah orang yang tetap mengandalkan logikanya, pikirannya sendiri atau soft kompetensinya. Tidak benar seperti itu. Ya. Iman sesawi yang dimaksud adalah karunia Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Contohnya, ya, iman harus tumbuh dulu, ya, dilakukan lebih dulu sehingga tahu kehendaknya. Ya, iman tidak hanya untuk kesenangan daging, tapi untuk kemuliaan namanya. Ya, ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 16. Bagaimana bisa tahu pikiran Kristus kalau kita masih memikirkan pikiran duniawi kita? Yaitu hal-hal yang berkaitan mempercayai, beriman hanya berkaitan untuk kesenangan, kepuasan, kebutuhan hidup semata-mata. Tapi tidak pernah beriman untuk tumbuh rohaninya. Nah ini yang salah. Ya, sebagai orang percaya itu mengandalkan logika sebetulnya. Bukan iman dasarnya karunia Roh Kudus. Kalau iman dasarnya karunia Roh Kudus, walaupun kita secara logika tidak percaya, tapi akan terjadi. Karena Roh Kudus yang mengatakan. Ya, seperti tadi saya singgung dalam Markus 9 ayat 25, ya, seorang bapak yang menginginkan anaknya yang membanting diri, menyakiti diri sendiri karena kuasa roh jahat di dalam tubuhnya. Sehingga akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya dan anak itu dibebaskan dari kuasa roh jahat yang mengikat hidupnya. Nah ini iman yang tumbuh, percaya akan perkataan Tuhan. Pemahaman yang benar berkaitan dengan iman berguna untuk menghadapi masalah yang secara akal manusia seperti gunung terjadi mujizat, ya, karena miliki iman, percaya yang Tuhan karuniakan, sehingga percaya bersama Tuhan aku bisa melakukan perkara yang besar. Tapi dasarnya iman kasih karunia, bukan iman pakai pikiran. Ya, Bapak Ibu, selama 1 bulan ini saya sedang menyampaikan tentang gambar diri sebagai warga kerajaan Allah. Kali ini yang kelima. Nah, Bapak Ibu bagaimana memahami harus mengulang, ya, melihat lagi, ya, pasal bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau tidak akan memahami. Ya, intinya orang percaya ini adalah menjadi milik Tuhan dan Tuhan memberikan karunia-Nya. Pertama kasih agape untuk bisa mengasihi Tuhan, kemudian Tuhan memberikan karunia iman supaya bisa hidup berjalan menurut kehendak Tuhan. Itu semua Tuhan sediakan. Tujuan akhirnya supaya kita bisa dipercaya hal-hal yang besar. Itu tujuan akhirnya. Nah, ini perjalanannya. Nah, oleh sebab itu walaupun secara logika mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Itu memang ya. Ya, memang ya. Contohnya teman saya, ya. Teman saya ini tidak punya anak. Nah, kenapa? Karena kandungannya. Kandungannya yang pertama itu kan ada ovum yang untuk mengeluarkan telur, kemudian dibuai oleh sperma pria. Yang satu kering, tidak bisa menghasilkan buah. Yang satu dipotong karena ada kistenya, sehingga tidak mungkin ada buah yang bisa dibuai oleh sperma suaminya. Tetapi toh bisa punya anak sampai 3. Dari mana itu? Karena Tuhan yang ngomong. Ya, sehingga di dalam kesedihannya suaminya tidak punya anak, karena adat orang timur itu kebanyakan kan anak adalah kebanggaan untuk keturunannya. Tapi tidak punya, sehingga akhirnya dia berpikir mau cari istri lagi dengan dasar Salomo punya istri 700, selir 300. Saya ngomong itu kan dasar
di masa itu, budaya masa itu raja besar itu diukur dari berapa banyak selirnya, berapa banyak gundiknya. Kita sebetulnya di dalam Alkitab itu pasangan hanya satu. Tidak bisa seperti itu hanya untuk memuaskan keinginan punya anaknya. Tapi toh akhirnya punya anak sampai 3. Dari mana itu? Nah, itu namanya iman karunia Roh Kudus yang diberikan sehingga tidak lagi pakai logika dan fakta secara ilmiah. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, itu karena Tuhan yang menaruh. Seorang hamba Tuhan ngomong, "Kamu tahun depan punya anak." Dia sepertinya meremehkan karena tahu bagaimana kondisi kandungan istrinya. Sampai dibentak sama hamba Tuhan yang menubuatkan dia. "Aku katakan tahun depan." Maaf. Sampai dia ngomong begitu. Karena merasa itu bukan kapasitas dia untuk memiliki iman seperti itu. Tapi hamba Tuhan ini mengatakan berdasarkan ilham roh. Ya, kalau kita melihat contoh adalah di dalam Samuel. Ya, Samuel itu punya istri Hana, kemudian ada Maduna, namanya Penina, itu tidak punya anak sehingga dibuli oleh Hana. Pada waktunya maka Tuhan memberikan karunia sehingga bisa punya anak sampai 7. Anak pertamanya Samuel, ya, diserahkan pada Tuhan sebagai nasar atau janji, kalau punya anak aku serahkan untuk menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Dan muncullah yang diberi nama Samuel. Jadi itu hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi karena iman karya Roh Kudus, maka hal yang tidak masuk akal itu menjadi terrealisir. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bagaimana Pak? Kita yang tidak memiliki karunia iman seperti itu, misalnya masalah Bapak Ibu besar sekali. Berdoa, minta Tuhan berikan karunia iman. Tetapi pada umumnya Tuhan akan memberikan sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, jadi ada ukurannya, ada garisnya, dan semuanya tujuannya supaya hidup kita bisa memuliakan. Nah, bagaimana kalau kita ini minta Tuhan berikan aku iman, walaupun sebiji sawi, tapi karya Roh Kudus taruh di dalam roh saya. Tuhan melihat kan, manusia batiniah kita ini, hati nurani kita ini sudah dibersihkan belum? Kalau belum, Tuhan beri, kita bisa jadi sombong. Ya, jadi yang pertama tadi kan sudah saya sampaikan, hati nurani harus dipisahkan dari pengaruh konsep dunia menjadi hati nurani yang bersih, sama seperti yang Tuhan mau. Jadi itu yang menentukan. Kalau itu tidak kita miliki, ya minta karunia iman pun Tuhan tidak akan memberikan. Ya, karena Tuhan tahu kalau diberikan malah membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau membuat kita jatuh dalam dosa, masa Tuhan berikan? Ya tidak kan? Ya. Jadi iman sanggup membedakan gunung adalah melalui proses, yaitu apa? Percaya firman yang didengar, ya, tumbuh rohaninya. Ya, bagaimana bisa tumbuh rohaninya kalau hati kita ini tidak dimurnikan tanah hati yang subur, ya. Di dalam Matius pasal 13 itu menggambarkan ya, tanah tipis, tanah berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang subur. Itu bicara tentang hati nurani. Kalau yang tipis, percaya Tuhannya sekian persen. Berbatu masih ada kepahitan, kekerasan hati. Ya, semak duri ada kepahitan dalam hidup. Nah, itu yang menghalangi pertumbuhan rohani, iman. Dan yang penting adalah seperti tanah yang subur. Percaya sepenuhnya Tuhan itu baik. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Dari mana itu? Hati nurani dibersihkan. Ya, itu sudah saya sampaikan bagian ketiga atau minggu ketiga yang lalu. Nah, sekarang kita
melihat contoh iman yang mendatangkan kuasa kemurahan Tuhan. Ya, contoh iman yang mendatangkan kuasa dan kemurahan Tuhan itu yang pertama berdasarkan uraian saya di depan itu adalah iman kasih karunia, bukan logika. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia dalam diri kita bukan karena pikiran kita, itu baru akan menimbulkan kuasa, mujizat yang luar biasa. Contoh di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 8 ayat 5-10 itu ditulis tentang seorang perwira Roma yang mohon kepada Tuhan bagi kesembuhan hambanya yang sakit. Sampai Tuhan mengatakan, aku belum pernah melihat iman sebesar ini di bangsa Israel. Pada masa itu tentunya. Nah, kenapa iman perwira Romawi ini memiliki iman seperti itu? Karena Tuhan berikan. Dan Tuhan berikan kenapa? Karena perwira ini dikenal baik, murah hati, suka menolong. Maka Tuhan memberikan iman, ya, karya Roh Kudus di dalam batin dari perwira Romawi ini. Ya, sehingga akhirnya Tuhan baik karena sudah mendengar murid-murid ini perwira ini baik, suka menolong, dia sangat sayang kepada hamba-hambanya sehingga sampai datang mohon pada Tuhan untuk menyembuhkan hambanya. Itu kan orangnya penuh kasih, belas kasihan. Nah, Tuhan kalau mendengar muridnya mengatakan begitu, maka Tuhan akan datang ke rumahnya untuk mendoakan atau tumpang tangan. Tapi perwira ini kan dia komandan. Yang mana, jangan, aku tidak layak, engkau datang sampai ke rumahku, karena engkau terlalu agung, terlalu mulia. Katakan saja, sama seperti saya seorang komando, kamu harus pergi, maka prajurit di bawahnya pasti mengikuti. Kamu harus begini, langsung siap komandan. Nah, saya bisa memerintah prajurit saya, bawahan saya seperti itu. Saya percaya Tuhan mengatakan, hambaku sembuh, tidak usah datang, pasti sembuh. Nah, iman kasih karunia itu seperti itu. Besar sekali dampaknya. Ya, kita kaitkan dengan realita kehidupan. Tuhan kan melihat hati nurani kita, motivasi kita. Kita minta iman kasih karunia. Sebetulnya sudah ada, cuma tidak ditumbuhkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang percaya ini iman hanya untuk kebutuhan hidup saja. Sedangkan Tuhan mau iman yang diberikan itu bertumbuh supaya batin atau manusia rohani kita ini tumbuh. Sehingga ketika rohani ini tumbuh, dipercaya hal-hal yang lahiriah, itu dia membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, sekarang saya tidak tahu. Tapi komitmen kita itu yang Tuhan tahu. Komitmen kita mau ngomong gini, Tuhan aku mau rohani aku tumbuh, oleh sebab itu berikan aku kasih karunia iman. Supaya masalah persoalan ini engkau akan selesaikan seperti engkau memerintahkan penyakit keluar dari hamba seorang perwira ini, saya juga percaya. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan itu, ya kasih karunia Tuhan. Saya tidak bisa menghakimi atau membatasi kemurahan Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan itu kan tidak terbatas. Bisa saja Tuhan mengabulkan permohonan Bapak Ibu tentang kasus yang sedang Bapak Ibu alami. Contoh sederhana, ya Tuhan ingin kehidupan anak-anaknya bahagia, sejahtera, penuh dengan sukacita. Misalnya ada suami yang suka memukuli istrinya. Dia ngomong, Tuhan, aku sebagai seorang anakmu tetap melayani dia karena firman-Mu. Tapi sampai kapan Tuhan? Ubahlah suamiku Tuhan supaya dia bertobat dan menghargai aku. Sama seperti aku harus menghargai dia. Nah, itu kan maksudnya baik. Supaya keluarga yang dibangun ini menjadi kesaksian, tidak menjadi batu sandungan. Nah, itu bisa saja Tuhan memberikan kasih karunia merubah suaminya. Ya, karena ada itu kisah seperti itu. Ya, saya mendengar ya seorang anak Tuhan, seorang wanita, dia saleh, suka pelayanan, dan akhirnya punya suami yang melecehkan dia. Bahkan puncaknya itu suami itu membawa wanita lain di dalam rumah dan suruh istrinya melayani. Kan kurang ajar sekali itu seperti itu.
Nah, istrinya ini berdoa terus-menerus, bukan 1-2 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan akhirnya suaminya bertobat. Cuma tidak lama dipanggil Tuhan. Ya, bertobatnya apa? Dia mau berdoa, dia mau baca firman. Pada waktu itu masih bisa datang ibadah, berdoa. Istrinya kan bangga, bahagia. Tuhan mengabulkan permohonan doanya. Tapi hanya berapa saat kemudian suaminya meninggal. Nah, istrinya itu marah sama Tuhan. Tuhan, kebahagiaan yang aku terima selama ini, yang aku dambakan selama bertahun-tahun, kok hanya sementara. Dan Tuhan memberikan pewahyuan, sebab aku tahu suami ini tidak tumbuh rohaninya, akan suatu saat dia akan jatuh lagi dalam dosa. Daripada melukai hatimu, lebih baik aku panggil saja pada waktu dia sudah percaya aku sebagai juru selamatnya. Jadi istrinya baru tahu, oh gitu toh maksudnya Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu persis, detail. Bahkan dikatakan selembar rambut rontok pun diperhatikan. Masuk kebutuhan hidup kita itu Tuhan tidak perhatikan. Jelas Tuhan perhatikan. Cuma Tuhan tahu diberikan sekarang itu baik atau tidak baik. Tuhan lebih tahu. Jadi percayalah janji Tuhan pasti digenapi. Dan itu berkembang mulai dari iman kasih karunia. Sama seperti perwira Roma ini. Yang mengatakan, Tuhan kau katakan saja, aku percaya hambaku yang di rumah pasti sembuh. Nah, iman itu seperti itu. Percaya barang yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya, kita melihat contoh yang lain. Contoh yang lain adalah seorang wanita dari Yunani. Dari Yunani di sebuah tempat namanya Syro-Fenisia. Ya, perempuan Yunani ini anaknya mengalami kerasukan sehingga dia ngomong, itu ditulis dalam Matius pasal 15. Ya, Matius pasal 15 itu menjelaskan tentang seorang wanita Yunani Syro-Fenisia datang minta Tuhan menjamah anaknya yang kerasukan, dan Tuhan mau melihat iman dari orang Yunani, wanita Yunani ini. Dari apa? Tuhan ngomong, roti tidak untuk anjing, roti untuk anak. Nah, perempuan itu tetap dengan rendah hati karena dia kepingin anaknya yang kerasukan ini disembuhkan. Toh anjing pun makan dari sisa-sisa atau remah-remah. Tuhan mengatakan, aku belum pernah melihat iman seperti ini. Jadi seorang yang beriman itu seringkali dia butuh komitmen dan butuh kegigihan, semangat untuk tidak berhenti berdoa pada Tuhan. Nah, perempuan Yunani ini adalah gambaran orang beriman, percaya apa yang ditulis dalam Alkitab, itu bisa kita beriman seperti itu, apa yang ditulis dalam Alkitab supaya kita ngalami, itu tidak salah. Ya. Tetapi waktu Tuhan yang menentukan. Nah, bagaimana waktu tergantung kita rohaninya tumbuh atau tidak. Kalau rohani kita tumbuh dan motivasi, misalnya minta kekayaan bangsa-bangsa, boleh enggak? Boleh, karena Alkitab sudah menulis. Tetapi kekayaan bangsa untuk apa? Kemewahan? Atau untuk mengembangkan kerajaan Allah. Nah, motivasi kita itu kan dilihat Tuhan. Nah, perempuan ini motivasinya dia sangat berbelas kasihan kepada anak gadisnya yang sering kerasukan. Sehingga dia gigih tetap karena percaya satu-satunya pertolonganku datangnya dari Tuhan. Kita harus percaya. Pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan, bukan yang lain. Dan contoh ketiga adalah seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan uang, dana yang besar sekali, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Sampai habis hartanya. Maka wanita yang pendarahan 12 tahun ini, dia beriman. Saya percaya itu iman kasih karunia roh. Diberikan dalam dirinya sehingga pagi-pagi dia sudah
jauh berjalan dengan susah payah untuk pergi ke satu tempat yang akan Tuhan Yesus datangi pada masa itu. Dengan iman asal ku pegang punca jubahnya. Jadi pakaian dulu itu kan seperti jubah panjang sampai kaki. Asal aku pegang saja, aku pasti sembuh. Nah, ini iman itu tidak selalu menuntut Tuhan harus tumpang tangan. Tidak seperti itu. Mendoakan harus datang ke rumahnya. Tidak. Seperti masa pandemi saat ini. Kan sulit. Saya pun untuk besuk jemaat di rumah sakit kan tidak boleh. Karena lansia tidak boleh. Yang sakit di rumah pun saya hanya mendoakan dari rumah. Tetapi kalau percaya doa orang benar itu besar kuasanya, maka tidak harus dihadiri orang itu. Atau orang itu harus hadir tumpang tangan. Tidak. Saya pun mendoakan orang sakit, kalau altar-call tidak pernah saya pegang. Ya, kenapa? Supaya tahu yang nyembuhkan bukan saya, tapi Tuhan yang berkasih karunia. Sama dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Ya, dia mengalami kesembuhan mujizat dari pendarahannya karena dia percaya. Ya, itulah iman sebiji sesawi, sehingga menghasilkan mujizat kesembuhan ilahi. Nah, kita melihat sekarang iman dari para pahlawan iman yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 13, 39, 40 ya. Iman yang dilakukan dialami oleh para pahlawan ini adalah pengalaman hidup iman yang sampai mati tidak mengalami. Tadi Bapak ngomong, iman apa yang tertulis dalam Alkitab pasti terjadi sesuai kasih karunia, kedaulatan Tuhan. Tuhan melihat batin kita. Nah, apakah itu untuk kepuasan daging atau untuk kemuliaan namanya? Kita diberi kekayaan bangsa-bangsa untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi. Itu bisa Tuhan berikan. Tetapi bagaimana dengan para pahlawan iman yang ditulis dalam Ibrani pasal 11. Ayat 13, ayat 39 sampai 40. Toh mereka tidak mengalami semua apa yang Tuhan janjikan. Bagaimana ini? Mari kita melihat. Iman yang diberikan bukan hanya untuk hal-hal yang ada di bumi saja. Ya, tetapi juga untuk iman hidup dalam kekekalan. Sehingga saat tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan di bumi ini, tidak menghujat Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu punya kedaulatan. Ya, jadi Tuhan itu punya kedaulatan. Saya melayani sebagai gembala sidang itu 25 tahun. Nah, kemarin tanggal 14 Januari itu 24 tahun karena dilantik jadi gembala baik di Semarang, ya di Semarang itu 8 tahun, di sini 17 tahun. Jadi selama 25 tahun saya melayani. Dan saya melayani itu bisa selesai itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena jasa Tuhan, jasaku tidak, ya. Tetapi kasih karunia Tuhan bisa melewati 25 tahun. Nah, pada waktu itu saya berdoa, Tuhan ujilah aku. Tuhan, aku sadar dalam pelayanan selama 25 tahun ini tidak sempurna di hadapan-Mu. Tetapi kalau aku bisa melewati 25 tahun dalam pelayanan itu karena Engkau yang menopang aku, supaya aku tidak jatuh, tergeletak. Jadi bukan bangga 25 tahunnya, karena bangga karena Tuhan yang menopang. Tanpa Tuhan menopang, pelayanan tidak mungkin adanya hari ini. Nah, tentunya sebagai manusia, saya kepingin juga menerima berkat janji Tuhan, dan Tuhan melihat hati nurani saya. Untuk apa? Tuhan tahu persis. Tidak salah minta. Tapi soal diberikan atau tidak, itu kedaulatan Tuhan. Ya, diberikan puji Tuhan, tidak pun tetap puji Tuhan. Itulah para pahlawan iman. Ya, mereka walaupun sampai akhir hidupnya tidak mengalami apa yang dijanjikan, tapi mereka percaya bahwa iman itu bukan hanya untuk semua kehidupan dalam dunia yang temporer ini, tapi untuk kekekalan. Nah, ini yang harus kita miliki. Ya, kalau mati masuk surga. Bukan kalau mati moga-moga. Enggak, itu iman enggak tumbuh. Iman yang tumbuh walaupun daging dan
tubuhku habis lenyap, tapi aku percaya rohku bersama engkau di dalam kekekalan. Nah, kita melihat faktanya kan, para pahlawan iman itu kan kematian hidupnya tidak wajar lah, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, kenapa? Karena bangsa Yahudi pada masa itu yang merajam para hamba Tuhan karena menyampaikan perkataan Tuhan yang harus disampaikan dengan setia itu. Jadi kita tahu iman, kasih karunia itu seringkali juga tidak diberikan. Tapi bukan berarti Tuhan mengingkari janjinya tidak. Buktinya ada yang ngalami. Cuma kita yang ngalami. Nah, dari hal ini kita jadi tahu lebih luas tentang definisi iman. Yang pertama, iman bukan hanya untuk masalah jasmani, lahiriah saja. Tapi iman percaya kita bisa tumbuh rohani. Ketika tumbuh rohani, maka Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Itu yang harus kita pahami tentang iman. Nah, seandainya semuanya yang Tuhan katakan di dalam Alkitab kita tidak mengalami, kita masih percaya kalau mati masuk surga. Nah, inilah yang harus kita pahami ya. Sehingga jangan karena pandemi jadi takut mati. Kalau mati masuk surga ngapain takut? Kalau takut masalah pandemi bukan aib. Karena ini memang virusnya belum ada obatnya. Jadi bukan aib, kena virus ya salah sendiri atau memang sudah waktunya. Ya, jangan nuntut, kenapa Tuhan menuntut aku sudah melayani sekian waktu lamanya kok engkau panggil aku, apakah engkau tidak memberi penghargaan kepada aku ingin hidup 1000 tahun damai. Itu kan keinginan daging. Tetapi kalau kita bisa lewati sampai hari ini, ya 10 bulan, karena Maret ini Januari kan, mulai pandemi kan Maret sampai dunia kena semua dan ini Januari kan 10 bulan. Nah, kalau sampai hari ini kita masih hidup, itu artinya Tuhan sedang menantikan karya kita. Sama seperti saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan sedang menantikan karya kita untuk terus diwujudkan untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Nah, jadi kalau kita masih hidup hari ini, artinya Tuhan masih ingin kita berkarya bagi kemuliaan namanya. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Kesimpulannya, Bapak Ibu, iman kasih karunia membuat kita percaya, berharap, tekun menantikan pertolongan, kesembuhan, mujizat dengan tulus ikhlas. Kasih karunia berkat mujizat datang, percaya diberikan atau tidak, itu sesuai kedaulatannya. Ya, gambar diri sebagai warga kerajaan yang Tuhan inginkan adalah memiliki kasih yang timbul dari hati yang suci, kasih pada Kristus, vertikal dan horizontal kepada sesama. Memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman tulus ikhlas, karya Roh Kudus, diberi ya puji Tuhan, tidak diberi tetap puji Tuhan. Itu orang percaya yang tumbuh imannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menyemangati kita untuk menjalani hari-hari kita ini dengan antusias, bukan dengan putus asa. Segala yang baik diberikan kalau Tuhan memandang kita siap untuk menerimanya. Amin. Mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh menerima berkat kebenaran firman. Bagaimana gambar diri sebagai warga kerajaan Allah boleh nampak dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, bimbing kami, tuntun kami, supaya kami terus mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, khususnya karunia iman dalam hidup kami, supaya kami tumbuh dan berkembang menjadi dewasa rohani, supaya hidup kami boleh menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang saat ini masih mungkin bingung. Biarlah Tuhan berikan mereka keteguhan, supaya mereka percaya firman saja. Kalau ada masalah Tuhan tolong buka jalan, supaya masalahnya terselesaikan, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan setiap anak-anaknya jatuh tergeletak. Tapi Tuhan yang membangkitkan, membangun kembali,
dan menuntun untuk melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah sekali-kali meninggalkan anak-anaknya. Yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, supaya hidup mereka yang mungkin tidak berkenan, mereka boleh memperbaiki supaya berkenan di hadapan Allah, sehingga mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat segala sesuatu lebih dari apa yang hamba doakan. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa negara kami yang hari-hari ini sedang mengalami berbagai masalah bencana alam, pesawat, gempa. Tuhan tolong Presiden kami, Presiden Joko Widodo yang Tuhan pilih untuk masuk periode kedua memimpin bangsa negara kami. Tuhan jaga, lindungi, berikan hikmat. Tuhan juga berikan hati yang sama kepada menteri kami, kabinet majunya, supaya mereka boleh sehati sepikir mensejahterakan rakyat. Tuhan lindungi dari yang jahat, Tuhan berkati kesehatannya, supaya mereka boleh mengemban amanat yang dipercayakan bangsa ini kepada mereka dengan baik dan benar, karena pertolongan Tuhan saja. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang bukan kehendak Tuhan. Tuhan bentengi, Tuhan lindungi. Tidak ada satupun bencana apapun, situasi apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan biarlah Presiden kami ini boleh membawa kami, bangsa negara kami ini mengalami kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur, kami pohonkan doa sembahyang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya akan mendoakan Bapak Ibu semua yang mengikuti pada online ini, kiranya berkat rahmat Tuhan menyertai Bapak Ibu. Angkat hatimu, Bapak Surgawi, berkati jemaatmu yang mengikuti pada online ini dengan rahmat-Mu yang selalu baru. Biarlah mereka merasakan kehadiran-Mu, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan karena Roh Kudus makin nampak. Tuhan, bimbinglah semua jemaat-Mu untuk mengalami semua yang Tuhan janjikan, yaitu hidup mereka akan terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Akhirnya lindungi dari yang jahat, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan bahagia, karena Tuhanlah kota benteng perlindungan kami. Sekarang jemaat terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.